Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, hari ini aku mau membahas kenapa sih kita harus budgeting, kenapa sih harus repot-repot nabung kayak gitu ya. Eh, Mungkin beberapa di antara kita ada yang pernah mengalami kesulitan keuangan, ada juga yang nggak pernah mengalami gitu kan. Nggak apa-apa, ini hanya sekadar sharing aja karena eh, penting gitu menurut aku, penting banget ketika kita punya perencanaan keuangan. Jadi dulu tuh aku nggak tipe yang punya perencanaan keuangan gitu kan. Jadi semisal aku punya gaji gaji kalau dulu ya masih part timer gitu kan, baru-baru lulus SMA aku pernah kerja gitu, sambil nunggu mau ke jenjang kuliah. Nah, semisal ada gaji, aku tuh langsung beliin ke barang, misalkan mau beli cincin, emas atau apa kayak gitu. Kemudian kalau misalkan pengen kredit juga nggak pernah kayak mikir, oh iya sekian persen untuk bayar hutang, sekian persen untuk kebutuhan hari-hari, sekian persen untuk ditabung, nggak pernah kayak gitu. Selama aku rasa itu cukup, ya by feeling aja ya, aku rasa itu cukup, ya udah di okein aja gitu ya. Ayo mau apa, kredit motor oke gitu kan, mau apa kredit rumah oke kayak gitu. Tapi semakin kesini, sebenarnya pengalaman itu tuh kebentuk ketika aku mulai merantau. Waktu mulai merantau gitu kan, ketika pertama kali diterima di sebuah perusahaan yang mengharuskan aku untuk pergi ke suatu wilayah lain yang notabene aku nggak punya keluarga, aku nggak punya siapa-siapa di wilayah itu yang bisa di apa ya, ya tempat kita berbagi atau apa, itu aku nggak punya kayak gitu. Saat itu tuh baru kerasa kalau misalnya uh, untuk naik ke step berikutnya, kan kita pasti pengen ya punya kerjaan yang lebih mapan gitu kan, punya kehidupan yang lebih nyaman, punya gaji yang lebih besar kayak gitu. Butuh merantau dan butuh yang namanya bekal kayak gitu. Mungkin pada saat itu aku ada bekal, ada sedikit tabungan, baik itu di emas, baik itu uang ataupun eh, yang lainnya kayak gitu. Akhirnya aku berangkat merantau, dan ada di satu titik karena aku kebiasaan banget, ya aku nggak punya perencanaan keuangan gitu ya. Eh, dan ketika aku apa ya, kalau pokoknya masa sebelum OJT gitu, di situ kan aku ada cicilan rumah 1 juta, sedangkan aku itu masih uang saku. Aku juga kirim ke orang tua. Nah kalau kirim ke orang tua itu ya paling enggak 1 juta kayak gitu kan. Apalagi ibuku memang udah nggak aku izinin kerja lagi kan, karena ya udahlah, biar kalau dulu udah biar Pika aja yang kerja, mama di rumah, mama udah capek gitu kan. Udah gitu emang beneran pas-pasan banget, berarti sisanya itu sekitar 500 ribu. Kemudian untungnya pada masa itu, walaupun aku digaji dengan uang saku, aku ditanggung makan, tempat tinggal, dan lain-lain. Memang bener-bener uh, ya udah gitu loh. Di situ waktu berjalan bergulir, oke. Ketika udah habis lah masa ditanggung itu kan, well kita benar-benar merantau ke suatu kota yang kita nggak punya keluarga sama sekali di sana. Ya namanya juga aku cuma tinggal berdua dengan ibuku, dan akhirnya aku pengen banget nih mamaku aku bawa ke sini, daripada mamaku tuh ada di kampung halaman aku, tinggal sendirian kayak gitu. Dan akhirnya seorang Elisa memberanikan diri untuk membawa ibunya pergi merantau. Oke. Tapi ada beberapa kesalahan yang aku lakuin di situ.
Di situ uh, awalnya ya aku tergiur ikut arisan teman gitu kan, ya dapatnya 10 juta, oh ya arisan 10 juta, iurannya itu 500.000 kayak gitu. Aku nggak kebiasaan nabung kan. Nah, oke, ya udah, kita ikutan tuh arisan, kita ikutan. Kemudian uh, terus kan butuh biaya banyak ya, untuk pindahan tuh butuh biaya yang banyak banget gitu, untuk kontrak rumah, untuk uang tiket gitu kan, itu nggak murah ya. Akhirnya singkat cerita, ibuku udah sampai di Sulawesi, aku ikut arisan, terus aku ada cicilan kayak gitu. Terus aku aku juga apa, menggadaikan sesuatu kayak gitu kan. Tapi makin kesini kok aku ngerasa gaji aku tuh habis untuk bayarin itu gitu. Aku ngerasa, ih, apa sih, ketika gaji kita naik, kenapa kok aku nggak ngerasa bahagia gitu, kenapa kok aku nggak ngerasa bahagia ya Allah gitu kan. Aku mikir, ada yang salah, ini harus aku selesain segera gitu kan. Dan akhirnya setiap aku gajian sisanya 500.000. 500.000 itu bisa buat apa gitu kan, 1 bulan berdua kayak gitu. Jadi aku mikir kan, ya Allah, gimana. Well, aku akhirnya lunasin. Yang paling bikin aku kecewa ya, ini bisa jadi pelajaran buat kalian semua. Ketika aku menggadai, ternyata aku kan lewat nih harinya. Jadi aku bilang, Mbak, saya mau bayar bunganya dulu. Pas aku bayar bunganya 2,3 juta. Hah? Kaget banget dong aku. Di situ aku benar-benar sedih banget, dan aku bertekad dalam diri aku sendiri, ya Allah, hamba bertekad ketika utang ini lunas, ketika gadai ini lunas, hamba tidak akan menginjakkan kaki lagi ke pegadaian. Aku bilang kayak gitu dong, dalam hati aku kayak gitu. Jadi tekad yang kuat untuk diri aku. Kemudian ikut arisan. Arisan ternyata yang megang arisan tuh gak bener. Yang megang arisan gak bener kan. Yang alasannya pulang kampung lah, gak ada sinyal lah. Sampai pernah itu benar-benar hilang dia 3 minggu, dan semua pada nyariin anggota arisan itu. Dan aku mikir, ih, parah ya kayak gitu ya. Untung aja aku udah dapat gilirannya kayak gitu kan. Terus di situ aku benar-benar nggak punya uang, tapi aku punya keahlian nih. Aku punya keahlian, bukan keahlian sih sebenarnya, itu kayak aku tuh baru belajar juga masak. Aku baru belajar masak. Terus aku bilang sama Allah kayak gini, ya Allah, hamba tuh punya uang segini ya Allah, tinggal segini ya Allah, bantulah hamba ya Allah, supaya uang ini tuh bisa hamba kembangkan untuk kehidupan hamba sehari-hari kayak gitu. Nah, terus akhirnya aku jualan kan, untuk bisa mencukupi kehidupan aku dan kehidupan mamaku tentunya kayak gitu. Alhamdulillah jualan itu laris gitu kan, alhamdulillah banget, dan itu sangat ngebantu banget. Jadi tuh kayak aku pergi kerja jam 6 lewat 15 ke tempat bus, kemudian nyampe rumah jam 18:15 kayak gitu. Terus aku langsung nyiapin dagangan, aku tidur jam 11 atau jam 12 malam, bangun lagi jam 2, terus masak lagi, terus jualan lagi kayak gitu terus. Uh, Sampai apa ya? Terus ya udah, alhamdulillah gitu. Alhamdulillahnya aku bisa menjalani itu semua dan bisa mencukupi kehidupan sampai hutang itu lunas kayak gitu kan. Nah, mungkin pelajaran yang bisa diambil di sini, daripada kita ikutan arisan,
daripada kita ikutan arisan yang uangnya disimpan orang, dan kalau misalnya kita udah narik kita minta tolong dong dikirimin gitu kan, padahal itu uang kita loh. Tolong dong dikirimin, aku butuh nih untuk uang tiket, aku butuh nih mau bawa orang tua aku ke apa, ke ini gitu kan, ke tempat ini kayak gitu. Oh nggak bisa, batasnya tanggal 8. Oh nggak bisa, batasnya tanggal 10 kayak gitu. Jadi kayak yang ngerasa, ih aku yang punya uang, kenapa aku yang susah ngambil uang aku kayak gitu kan. Nah kemudian pegadaian, pertama ruginya harga dari misalkan emas yang kita gadai sekitar 70-80% harganya. Jadi kayak dipotong 20-30% sama pegadaian. Terus kalau kita telat bayarnya, kita dapat bunga. Ya ampun, itu tuh udah kayak apa ya? Udah kayak berlipat-lipat kerugiannya kayak gitu. Nah, terus aku berbicara tentang kredit. Aku punya kredit rumah kan. Waktu itu aku kredit rumah ya memang karena aku butuh gitu. Rumah aku belakangnya ambruk, terus depannya ketimpa pohon. Jadi kayak aku ngerasa setelah 1 tahun kerja, aku ngerasa oh ya aku harus bisa mindahin ibuku dari gubuk derita ini ke tempat yang jauh lebih baik kayak gitu kan. Akhirnya aku memberanikan diri waktu itu, dapat uang cuti sama bonus tahunan, aku nge-DP rumah kayak gitu, cicilannya ya 1 jutaan, rumah subsidi gitu kan, flat. Nah di situ aku tuh baru sadar ketika aku ngelihat apa ya, lampiran tagihannya kan. Biasanya aku ya udah ngisi di bank BTN, ngisi 1 juta, ya aku nggak pernah lihat rincian apa pembayarannya itu. Pas aku lihat ternyata dia bayar bunga 500.000 dan selebihnya baru bayar uang rumahnya. Jadi aku ngerasa, dan setelah aku pelajarin ternyata skemanya kredit itu ya, kita bayar bunga dulu baru kita bayar barangnya itu kayak gitu. Ya walaupun kredit yang aku jalanin ini bunganya rendah, maaf, bunganya rendah karena dapat subsidi dari pemerintah dan cicilannya flat, tapi tetap aja kan ketika ngelihat tagihannya itu, rincian tagihannya itu ternyata 500.000-nya itu untuk bayar si bunga kredit, sedangkan 400.000 lebihnya itu kan 996 kalau nggak salah, itu untuk bayar si rumah. Waduh aku rugi dong gitu kan, aku ngerasa aku rugi kayak gitu. Dan dari harga cash 130 juta aku harus karena kredit jadinya 180 juta itu totalnya gitu ya. Jadi aku ngerasa ya udah, ternyata memang benar kredit itu bukannya buat kita makin kaya, bukan, tapi justru buat kita makin miskin gitu. Kenapa coba seharusnya kita 130 juta ternyata kita bayar sampai 150 juta. Itu tuh udah hampir setengahnya dari harga rumah gitu kan. Nah di situ aku setelah menikah ini aku belajar budgeting, aku lihat video YouTube sana sini, kemudian konsultan keuangan kayak Prita Gozi, terus banyak lah ya aku tontonin itu satu-satu, karena itu itu aja yang paling memungkinkan aku untuk belajar sambil nyuci piring, sambil beberes rumah gitu kan. Kalau misalnya aku lagi di rumah kayak gitu, makanya aku pelajarin terus. Nah akhirnya aku belajar budgeting. Ya untungnya suami aku dukung banget, dan kita bertekad kita tidak mau memiliki kredit, baik itu rumah, mobil ataupun apapun. Yang penting hidup kita bahagia, nyaman, tanpa ada hutang, tanpa ada tagihan kayak gitu, tanpa ada ya cicilan gitu. Jadi kita nyaman, hidup kita cukup, terus kita mau apa bahagia kayak gitu. Tapi kita nggak ngelupain kalau kita tuh harus nabung. Kita harus nabung, kita pengen punya rumah, kita pengen punya mobil, kita pengen pergi haji bersama orang tua kita gitu kan. Nah jadi dengan cara budgeting ini aku
aku belajar untuk bisa menabung gitu. Kalaupun dari budget keperluan harian kita kurang, ya udah kita ambil dari tabungan kita. Kita minjem ke diri kita sendiri. Kita nggak minjem ke orang lain. Pertama, kita nggak malu. Kedua, kita nggak merusak hubungan pertemanan, persaudaraan, dan lain-lain kayak gitu. Terus masalah hutang. Hutang juga ketika kita minjemin hutangan atau minjemin uang ke orang gitu kan, dan orang itu gimana ya, kalau ketika mereka butuh, kita tuh ngerasa iba dan kita kasih gitu kan. Setelah kita kasih ternyata dia nggak bayar-bayar gitu kan, bahkan pasti tanyain gimana nih hutang kamu, kapan mau dibayar, well chatnya nggak dibaca gitu kan. Nah di situ aku ngerasa ya udah, ketika kita mau ngutangin ke orang tuh emang bener-bener kita hati-hati banget, dan lebih baik jangan kayak gitu. Kalau memang pelajaran dari atasan aku sebelumnya sih, kalau memang kita nggak bisa ngutangin ya udah kasih aja semampu kita. Misal kita punya 200.000, ya ini untuk kamu 200.000, atau kita punya 500.000, ya udah ini untuk kamu 500.000, nggak usah dianggap hutang, karena hutang itu dibawa mati ya bun. Nah jadi itu pelajarannya. Kemudian kalau yang tadi aku bahas itu nongkrong sampai setelahnya itu puasa, jujur ya bun, aku tuh nggak tipe yang suka nonton, nggak tipe yang suka nongkrong, nggak tipe yang suka apa ya, shopping berlebihan. Kadang tuh kayak mau beli, ya kadang nggak tepat juga sih beli celana, beli baju kayak gitu kan. Cuma aku tuh mikirnya rada lama, jadi kayak di toko gitu ya, di toko itu tuh kayak yang ya lama banget. Suami aku tuh aja kadang sampai capek nemenin aku. Terus kayak kalau dulu tuh kalau aku belanja pakaian di pasar kayak gitu kan, mamaku, ibuku tuh kayak yang capek banget, udah balik lagi ke tempat itu lagi sampai 3 kali keliling kayak gitu ya. Nah terus kalau masalah nongkrong, memang aku dari dulu nggak terlalu suka nongkrong. Ya sampai sekarang juga temen aku yang nggak terlalu banyak banget yang untuk nongkrong itu nggak terlalu banyak kayak gitu ya. Terus aku ngerasa ketika aku nongkrong nih, aku habis 200-300 ribu gitu ya. Itu tuh kayak ya ampun, itu untuk makan seminggu 2 minggu kayak gitu. Nah jadi kayak kalau misalkan aku tuh nongkrong tuh sama orang yang beda-beda. Jadi aku tuh nggak tipe orang yang nongkrong tuh sama yang itu aja, nggak tipe orang yang kalau ngopi tuh sama yang itu aja, kawasannya, lingkupnya yang itu aja gitu kan. Kadang aku nongkrong sama yang A, aku nongkrong sama yang B gitu kan. Itu pun paling sebulan sekali atau 2 bulan sekali kayak gitu. Memang pada dasarnya aku nggak terlalu suka nongkrong kayak gitu. Cuma yang sekarang aku lagi perangi dalam hidup aku itu, aku suka ngopi. Jadi kadang kalau aku ngopi itu aku merasa berdosa gitu kan. Ya ampun, beli kopi doang kayak gitu. Kadang untuk meminimalisirnya itu aku buat kopi sendiri di rumah. Aku sediain kopi, aku sediain susu kayak gitu kan. Terus kalau ya itu, kalau untuk sekali nongkrong aja kita 200.000, 300.000, seminggu 3 kali atau 4 kali itu bisa 800.000. Kali 4 minggu itu udah berapa? 3.200.000. Itu gak worth it sih buat aku, itu gak worth it. Terus kayak beli barang-barang branded, jujur ya HP aku aja sekarang ya kalian bisa lihat sendiri lah ya kualitas video aku gimana. Karena aku tuh kalau beli handphone, kalau nggak bener-bener itu handphone rusak, aku nggak bakal ganti. Mau itu ada iPhone sekian, mau ada itu apa, itu aku nggak bakalan ganti. Kecuali aku memang punya apa ya, kebutuhan atas fungsi suatu barang itu, misalnya kameranya kah atau apanya,
Kemarin juga aku waktu beli handphone ini tuh kayak yang apa ya, kepaksa atau gimana nggak tahu. Jadi aku kerja memang butuh memori yang besar karena aku kerjaannya memang moto video. Jadi handphone yang lama tuh memang memorinya kecil banget kan. Jadi ya udah aku beraniin diri untuk ngambil handphone kayak gitu. Aku beli handphone secara cash kayak gitu. Terus masalah yang pensiunan nih, kita tahu ya banyak, udah banyak lah ya beritanya kalau misalkan BUMN itu bonusnya lumayan, terus uang cutinya ada, terus kayak THR-nya bisa 2 kali kayak gitu. Terus kalau ASN juga tunjangannya banyak kayak gitu, kalau kontraktor sekali dapat proyek banyak kayak gitu kan. Terus kalau pengusaha omsetnya bisa sampai ratusan juta kayak gitu kan. Nah, itu tuh sebenarnya ya, kalau misalkan masa sekarang itu kita masa kemasan lah, masa muda, masa kita belum sakit, pinggang kita belum sakit, rematik belum ada, kolesterol segala macam kita belum ada. Itu tuh kayak kita bisa ngelakuin semuanya. Tapi sekarang di kalangan anak muda sekarang kita butuh healing. Kita butuh healing, warawiri kesana kesini, liburan kesana kesini, instagramable segala macem kayak gitu ya. Oke, masa tua pensiunan BUMN, ASN, kontraktor, pengusaha tidak seindah masa mudanya. Iya, masa mudanya terlalu berfoya-foya mungkin ya. Kadang juga kalau yang aku lihat ya, ada yang dia udah pensiun sampai dia tuh minta-minta ke orang loh. Jujur, aku pernah ngeliat itu bapaknya tuh sampai minta-minta ke orang. Padahal dia tuh punya anak. Dia punya anak yang kerjaannya tuh nggak biasa, mapan, gitu kan. Terus ada juga yang pensiunan, jualan di lampu merah, udah tua banget gitu. Aku sering bilang tuh sama suamiku kayak gini, kamu suatu saat nanti sesibuk apapun kamu gitu di luar, jangan pernah lupain keluarga, jangan pernah membagi waktu kamu dengan porsi yang seharusnya untuk ada di rumah menemani anak-anak kamu, istri kamu, karena ketika kamu tua nanti ya kamu bersama mereka kayak gitu. Jadi kayak apa ya, kadang kita terlalu giat kerja pagi siang sore malam sampai rumah tidur terus kerja lagi pagi siang sore malam, tapi kita lupa dengan ada yang dengan orang yang ada di sekitar kita kayak gitu. Nah, akhirnya ketika kita sudah tua, kita sudah tidak berpenghasilan, tidak ada yang memerhatikan kita, karena mereka juga ngerasa, dulu waktu aku kecil emang papa perhatiin aku, dulu waktu aku kecil emang mama perhatiin aku kayak gitu. Jadi ya memang kecuekan itu ya terbentuk ketika mereka kecil kayak gitu. Makanya aku ngerasa aku tuh nggak mau kerja terlalu berlebihan, aku nggak mau cari uang terlalu berlebihan sampai akhirnya kita lupa kalau kita punya keluarga yang harus kita bahagiain, kita lupa kalau kita punya keluarga yang memang harus kita perhatiin kayak gitu. Nah, itu aku nggak pengen. Memang aku pernah ada di masa itu, dan aku benar-benar menyesal. Karena apa? Ya udah, sisa segini tuh udah cukup kayak gitu. Jadi kayak sekarang tuh ya udah, aku menikmati hidup aku bersama suami aku nabung, dan pada masanya di target yang udah kita tentuin di tabungan kita itu ya kita akan memetik hasilnya kayak gitu. Dan kalau misalkan aku nggak suka nongkrong, ya sekarang aku tuh kalau nongkrong ya udah bareng teman-teman yang memang deket sama aku aja, dan itu nggak intens berapa hari sekali kayak gitu, enggak, karena aku nggak tipe orang yang suka nongkrong sana sini gitu. Dan temen aku itu juga nggak tipe orang yang rajin banget nongkrong kayak gitu kan. Terus
Kalau untuk jajan biasanya aku tuh suka jajan yang apa ya, kayak beli mesin jahit itu tuh, ya udah itu karena kesenangannya aku gitu yang menghasilkan kayak gitu. Terus kayak suami aku tuh kemarin pengen buat apa ya dia, kolam ikan kayak gitu, terus kita beli bor, memang harganya nggak murah sih, cuma kayak ya udah lebih bermanfaat gitu kan, lebih bisa nambah skill. Nah aku selalu dukung yang seperti itu. Jadi kalau aku rasa ya, mau berapapun penghasilan kita, mau itu banyak mau itu sedikit, itu tuh bukan dilihat dari nilainya, tapi dilihat dari seberapa bisa kita mengelola penghasilan itu gitu loh. Membagi budget-budgetnya yang pas, menginvestasikannya yang pas, kemudian eh, berbaginya juga pas gitu. Jangan sampai kita terlalu menabung, terlalu hemat, atau terlalu apa sampai kita tuh lupa gitu kalau kita harus berbagi. Itu jangan ya. Oke, sekian dulu sharing dari aku, semoga bermanfaat. Oh ya, satu lagi yang apa sampai nggak bisa makan itu, yaitu itu salah satu kesalahan ketika kita nggak bisa budgeting. Eh, kita tuh terlalu mengedepankan keinginan kita gitu, keinginan kita untuk bisa membeli suatu barang yang notabene setelah kita beli barang itu kita nggak tahu nih kedepannya kita bisa makan atau enggak kayak gitu. Nah itu sebuah kesalahan juga sih, itu sebuah kesalahan ketika kita bisa bilang ya udah nggak apa-apa, nantilah rezekinya dari Allah. Sebenarnya ketika Allah titipin rezeki ke kita sekian nih, nah kita cara bersyukurnya gimana? Ini loh, kamu tuh harus mencukupi kebutuhanmu sendiri dulu, baru kamu nanti bisa berbagi, baru kamu nanti bisa mengembangkan diri kamu. Jangan lupa loh, jangan lupa. Kamu harus apa? Kamu harus mencukupi kebutuhan dirimu sendiri, kemudian bersedekah. Yang ketiga apa? Jangan lupa muamalah ya, kayak gitu. Muamalah itu entah kita investasi atau kita berdagang kayak gitu, kita butuh modal. Nah itu kita harus menyisihkan itu, dan dulu aku nggak pernah kayak gitu dan belum pernah diajarin seperti itu. Dari pengalaman-pengalaman yang udah ada, alhamdulillah semua itu terbentuk hingga saat ini. Walaupun aku juga sulit ya, cukup sulit untuk konsisten nabung, itu cukup sulit, masih kadang-kadang terjerat dengan keinginan-keinginan yang kadang buat aku aduh jangan, nanti misalkan kita udah beli barang A gitu kan, terus kayak ih kenapa ya aku beli gitu ya, ini kan gak butuh kayak gitu. Oke, semangat buat istri-istri yang memilih untuk bekerja, walaupun sudah berumah tangga tetap semangat, kalian luar biasa. Dan semangat juga untuk istri-istri yang memilih menjadi ibu rumah tangga, kalian juga sangat luar biasa. Sekarang aku mau siap-siap pergi kerja dulu. Semangat yang hari Minggunya masih tetap aja ngantor. Gak apa-apa ya bun, kita harus tetap bersyukur. Perusahaan udah kasih kita gaji, udah kasih kita bonus. Jadi mungkin ada part-part waktu yang memang harus kita kita berikan ke perusahaan secara lebih. Walaupun kadang kalau memang terlalu berlebihan kita merasa sedih, ya udah nggak apa-apa, dijalanin aja dulu. Insya Allah bakalan ada sisi positif ke depannya, entah itu ilmu kita yang bertambah, entah itu pengalaman kita yang bertambah, dan lain-lain. Oke, terima kasih sudah nonton video aku. Kalau yang mau subscribe, silahkan subscribe. Jika ini bermanfaat, bisa silahkan di share. Oke? Lebih dan kurangnya aku mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.